Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Aku berasal dari Akademi Shrek dan juga dari Sekte Tang. Dengan itu, 6 cincin jiwa berwarna darah dan es yang membuat pernafasan menjadi sulit lenyap seketika. Dia perlahan berjalan turun dari panggung, kembali ke area Akademi Shrek bersama dengan 7 monster Shrek. Dia bahkan tidak menunggu wasit mengumumkan hasil pertempuran. Kesombongan yang dimilikinya sekali lagi mengejutkan seluruh arena. Semua penonton bergumam dalam hati, dia datang dari Shrek, dia datang dari Sekte Tang. Pada saat ini, orang yang paling emosional di belakang Yu Hao adalah Bebe. Dia dengan paksa menahan air mata yang akan menetes dari matanya dan berpikir dalam hati, "Tang ya kecil, betapa bagusnya jika kau bisa berada di sini hari ini untuk menyaksikan adegan ini. Benar, kita tidak hanya datang dari Shrek, kami berasal dari Sekte Tang." Guru Wang Yan mengambil inisiatif untuk berjalan ke Yu Hao. Ketika dia berjalan maju, mata mereka tampak saling bercakap-cakap secara instan. Guru Wang Yan menggunakan nada yang sepertinya menegur untuk berbicara dengannya. "Kamu terlalu kejam." Yu Hao sudah mengerti sesuatu dari tatapan Guru Wang Yan. Dia menatap dengan dingin. "Saya sudah menunjukkan belas kasihan kepada mereka dengan menyegel jiwa bela diri mereka untuk sementara waktu. Jika orang-orang mereka tidak bisa menyelamatkan mereka tepat waktu, mereka tidak akan bisa berjalan turun dari panggung hidup-hidup." Suaranya sangat keras, memungkinkan Akademi Teknik Rekayasa Jiwa Kekaisaran Ryu dan akademi lain di belakangnya mendengar kata-katanya. Pada saat ini, Ma Xiaotao, Da Yu Heng, dan Ling Luochen agak terperangah. Mereka tidak pernah berpikir bahwa pertandingan ini akan berakhir dengan cara yang dramatis. Meskipun mereka dapat menentukan bahwa ketujuh tim Wu Yu Hao akan dapat menang saat lawan mereka melepaskan jiwa bela diri mereka, mereka tidak pernah menyangka bahwa tim persiapan akan menang dengan cara seperti ini. Guru Wang Yan dan Yu Hao berjalan kembali berdampingan. "Apakah kamu ingin tetap di sini dan menonton pertandingan lainnya?" Yu Hao terus memasang ekspresi dingin dan berkata dengan dingin, "Apa yang harus dilihat? Apakah ada yang pantas untuk dilihat? Ayo kembali." Dengan itu dia langsung pergi keluar. Ketika dia berjalan melewati tim perwakilan dari berbagai akademi, Yu Hao melirik ke arah mereka dengan cara yang tampaknya tidak sengaja. Tanpa diduga, tidak ada yang berani melihat pandangannya. Yu Hao saat ini seperti raja yang memeriksa warganya. Siswa lain dari Akademi Shrek semua mengikuti di belakangnya, dan mereka semua pergi begitu saja setelah pertandingan pertama berakhir. Mereka bahkan tidak menyapa keluarga Kekaisaran Starlo. Siapa orang itu? Mengapa aku tidak pernah mendengar namanya sebelumnya? Cari tahu siapa namanya. Lakukan dengan cara apapun. Tatapan Kaisar Starlo mengikuti Yu Hao sepanjang jalan keluar. Keluarnya Akademi Shrek segera menyebabkan seluruh turnamen berhenti selama beberapa detik, dan keluarnya mereka menarik perhatian semua orang yang hadir. Ekspresi yang kuat perlahan-lahan muncul di setiap sepasang mata di arena. Baik, ini Shrek. Ini adalah akademi nomor 1 di bawah langit. Keberadaan yang serupa dengan dewa di mata mereka. Ini adalah kekuatan Akademi Shrek. Salah satu siswa mereka bahkan memiliki cincin jiwa ratusan ribu tahun. Pemuda berusia 13 tahun itu sebenarnya adalah pemimpin sejati Akademi Shrek di turnamen ini. Yang paling terkejut dari semuanya adalah Akademi Teknik Rekayasa Jiwa Kekaisaran Ryu. Mereka saat ini memiliki tampang mengerikan di wajah mereka. Bahkan Xiao Hongchen yang sangat arogan memiliki wajah pucat saat dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin ada orang yang bahkan lebih berbakat daripada aku? Tidak, sama sekali tidak. Dia palsu, dia palsu.
Yu Hao mempertahankan ekspresi dinginnya ketika dia memimpin para siswa Akademi Shrek kembali ke hotel sampai dia membuka pintu. Setelah berdiri di kamarnya selama beberapa detik, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah. Tubuhnya lemas dan dia jatuh langsung ke tanah. Bukan hanya dia, Wang Dong yang ada di belakangnya melakukan hal yang sama. Keduanya jatuh bersama. Untungnya Guru Wang Yan sudah mempersiapkan diri untuk ini. Satu di masing-masing tangannya, dia menangkap mereka. Jiang Nana dan Susansi membantu mendukung Wang Dong. Sementara Guru Wang Yan memeluk Yu Hao dengan hati-hati meletakkannya di sofa. Yu Hao yang sebelumnya seperti raja, sekarang sepucat seorang anak kecil. Dia sudah tertidur lelap. Ini alasan Guru Wang Yan bertanya apakah dia ingin terus menonton. Ketika dia menyentuh tangan Yu Hao sebelumnya, dia telah memperhatikan bahwa tangannya terasa dingin dan bergetar. Dia tahu bahwa dia benar-benar dalam kondisi yang sangat lemah. Benar saja, Yu Hao segera setuju untuk membawa semua orang kembali saat dia meminta pendapatnya. Dengan mengandalkan tekadnya yang kuat, dia berhasil sampai ke hotel sebelum ambruk. Guru Wang Yan memandang ke arah Bebe dan bertanya, "Bagaimana kalian merencanakan ini?" "Baik. Bagaimana mereka merencanakan semuanya?" Ini juga pertanyaan di benak Ma Xiaotao, Da Yu Heng dan Ling Luochen. Mereka telah melihat kekuatan keterampilan fusi Yu Hao dan Wang Dong sebelumnya, tetapi masih ada batas untuk budidaya mereka. Tidak terbayangkan serangan mereka telah berhasil melawan para elit dari Akademi Tianling. Bebe melihat dengan hati-hati ke Yu Hao yang tidak sadar berbaring di sofa ketika dia berkata, "Saudara junior benar-benar berbakat. Saat itu suasana hati kami sudah berubah. Saat kami bermandikan kemuliaan Akademi Shrek, semua kecemasan kami hilang dan kami gembira. Saya mengatakan kepadanya bahwa dalam pertempuran pertama di bawah komandonya, tujuan kami bukan hanya untuk menang, tetapi juga untuk menang dengan telak. Untuk mencapai itu, saudara junior membuat serangkaian pengaturan dan menghasilkan hasil yang melampaui harapan kami. Bahkan Yu Hao pasti tidak mengira bahwa lawan kita akan begitu menyedihkan. Alasan utama kekalahan mereka adalah ketakutan." Kata senior Xiao Tao benar. Senjata terkuat Akademi Shrek kita adalah reputasi. Menurut rencana asli Yu Hao, kita semua memiliki peran untuk dimainkan. Dia seharusnya mulai dengan menggunakan keterampilan imitasi untuk menakut-nakuti lawan dan memukul mereka dengan keterampilan fusi. Setelah jiwa bela diri mereka tersegel, kita semua harusnya bergegas dan segera menyelesaikan pertempuran dengan keterampilan jiwa terkuat kita. Tapi siapa yang mengira bahwa siswa-siswa dari Akademi Tianling adalah pengecut seperti itu? Ketika Yu Hao menggunakan skill imitasi untuk membuat cincin jiwa 600.000 tahun, mereka begitu takut sehingga mereka bahkan lupa untuk menghindar. Setelah dipukul oleh keterampilan fusi Yu Hao dan Wang Dong, mereka tiba-tiba melompat turun dari panggung, yang secara langsung memberi kami kemenangan. Saya pikir mereka tidak dapat menggunakan bahkan 10% dari kekuatan asli mereka, dan itu tidak akan berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka tidak bertarung sama sekali. Pertandingan pertama turnamen ini adalah kemenangan yang sangat mudah. Guru Wang Yan agak bingung. Apakah semuanya benar-benar sederhana seperti penjelasan Bebe? Dia sangat berpengalaman dalam hal master jiwa. Dia juga menyaksikan Yu Hao melepaskan semua keterampilan jiwa itu satu demi satu dan melakukan keterampilan fusi jiwa bela diri dengan Wang Dong. Namun bahkan jika mereka takut mati, para siswa dari Akademi Tianling seharusnya bisa bereaksi ketika diserang. Golden Road Yu Hao dan Wang Dong adalah salah satu keterampilan fusi paling misterius yang pernah dilihat Guru Wang Yan. Kekuatannya luar biasa, tetapi kerugiannya juga jelas terlihat. Itu hanya bisa digunakan untuk menyerang dalam garis lurus. Karena itu, kecuali lawannya tidak bisa bergerak, tidak mungkin itu bisa mengenai 7 orang seperti itu. Tidak sederhana seperti itu. Da Yu Heng tiba-tiba berkata. Kata-katanya menarik perhatian semua orang. Dia melanjutkan, "Apakah kamu tidak memperhatikannya? Keterampilan fusi Yu Hao dan Wang Dong menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Namun kultivasinya tidak meningkat atau menembus kemacetan. Ini berarti bahwa mereka mendorong diri mereka sendiri ke ekstrim
dan menggunakan beberapa cara khusus untuk memaksimalkan kekuatan keterampilan fusi mereka. Ini adalah bagaimana mereka mampu mengalahkan lawan dalam satu gerakan. Menghadapi langkah seperti ini, musuh pasti berpikir bahwa mereka akan menderita luka serius. Pikiran ini sangat menakutkan mereka, sehingga mereka langsung melompat turun dari panggung. BB mengangguk dan berkata, kata-kata Senior Dai masuk akal. Mengingat kekuatan mereka saat ini, kekuatan keterampilan fusi mereka seharusnya cukup tinggi. Guru Wangyan berdiri, wajahnya sedikit memerah saat dia tersenyum. Tatapannya melihat BB, Susansi, Jiang Nanan, Xiao Xiao dan He Chaito. Ketika dia berbicara, mereka telah mempertahankan kehormatan Akademi Shrek. Tidak masalah bagaimana mereka melakukannya. Bahkan saya berani mengklaim bahwa ini adalah kemenangan paling memuaskan yang pernah diperoleh oleh Akademi Shrek sejak partisipasi pertama mereka di turnamen duel jiwa Akademi tingkat lanjut benua. Kalian memberikan semua orang mengalami kekuatan Akademi Shrek dan membungkam semua orang. Saya dengan tulus berterima kasih kepada kalian semua atas nama Akademi. Dengan itu, Guru Wangyan membungkuk ke arah 5 BB serta Yu Hao dan Wang Dong yang sedang tidur di sofa. Kemenangan ini sangat penting bagi Akademi. Dengan kemenangan ini, mereka tidak tersingkir di babak pertama dan telah mengamankan tempat di babak eliminasi berikutnya. Sekarang hanya waktu yang akan mengatakan bagaimana mereka akan terus berjalan. Selain itu, dengan kekuatan yang mereka tunjukkan hari ini, tidak peduli Akademi mana yang akan mereka lawan selanjutnya, lawan mereka pasti akan takut. BB menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara dalam, Guru Wangyan jangan khawatir. Sembari menunggu bala bantuan dari Akademi dan pemulihan rekan satu tim kami akan mencoba yang terbaik untuk memenangkan setiap pertandingan. Guru Wangyan mengangguk. Pertama, taruh Yu Hao dan Wang Dong di tempat tidur dan biarkan mereka beristirahat. Mereka melakukannya dengan sangat baik hari ini. Saya akan menguraikan strategi berdasarkan hasil hari ini. Selama kalian memanfaatkan peluang ini, kalian akan mudah di pertandingan berikutnya. Setelah pulih dari keterkejutan pada pertandingan pertama, turnamen Akademi tingkat benua berlanjut kembali. Namun, kinerja Yu Hao di pertandingan pertama masih sangat terukir di benak penonton dan pesaing lainnya. Bersama dengan kalimat terakhirnya yang sombong. Dengan nama-nama yang telah dia sebutkan, Akademi Shrek dan Sekte Tang telah menjadi topik hangat di kota Starlo semalam. Ketika Yu Hao dan Wang Dong bangun, itu sudah malam. Ketika bangun, Wang Dong menemukan bahwa orang lain telah tidur dengannya. Dengan reaksi pertamanya adalah menendang orang itu. Kemudian tragedi Yu Hao dimulai. Bagaimana mungkin dia tidak bangun begitu dia jatuh ke lantai dengan pantatnya membentur lantai? Apa yang sedang kamu lakukan? Yu Hao berseru dengan marah saat dia naik kembali ke tempat tidur. Setelah melihat itu adalah Yu Hao, Wang Dong menjawab dengan agak malu, aku tidak tahu itu kamu. Dan mengapa kamu ada di kamarku? Yu Hao kaget, dia melihat sekeliling sambil memeluk selimut di dekatnya dan menjawab dengan lebih marah, omong kosong. Ini jelas kamarku. Kamu tidak hanya tidur di tempat tidurku, tetapi juga berani menendangku. Apakah kamu tidak memiliki hati nurani? Aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai di sini. Setelah beberapa saat canggung, Wang Dong membuka matanya lebar-lebar dan berseru, untuk apa kamu berteriak? Kamu tidak akan mati karena jatuh dari tempat tidur. Yu Hao menerkam Wang Dong mengelitikinya. Segera Wang Dong mulai tertawa dan tubuhnya melengkung seperti udang kering. Aku menyerah, biarkan aku pergi. Saya tidak akan berdebat denganmu lagi. Saya sekarat. Yu Hao tiba-tiba berhenti dan menatap Wang Dong dengan linglung. Wang Dong terengah-engah saat dia mendorong Yu Hao darinya. Tunggu dan lihat saja. Seorang pria terhormat bisa menunggu 10 tahun untuk membalas dendam. Namun sepertinya Yu Hao tidak mendengar ancamannya. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, Wang Dong, bagaimana bisa suaramu berubah sekarang? Yu Hao menemukan bahwa ketika dia menggelitik Wang Dong, suaranya tiba-tiba berubah dan menjadi sangat menyenangkan untuk didengar. Mengingatkan pada suara manis lonceng perak melengking. Ini benar-benar berbeda dari suaranya yang biasanya. Yu Hao sudah mengenalnya lebih dari setahun dan selama itu mereka selalu bersama. Oleh karena itu,
ia akan segera menyadari, bahkan jika itu adalah perubahan kecil. Wang Dong kaget, sedikit takut melintas di matanya. Dia dengan cepat berkata, "Omong kosong, bagaimana itu mungkin? Kamu mungkin salah dengar. Selain itu, saya bahkan tidak bisa bernafas dengan baik karenamu. Normal saja suaraku menjadi aneh. Kamu tidak benar-benar berpikir aku orang lain kan?" Yu Hao mengangguk dengan serius dan menjawab, "Itu juga benar. Akan sulit untuk meniru bocah bau sepertimu. Omong kosong. Saya mandi setiap hari. Kulitku baunya sangat enak. Kaulah yang bau," marah Wang Dong. Ketika dia melihat bahwa Wang Dong mulai marah, Yu Hao buru-buru mengganti topik pembicaraan. "Baiklah, mari kita berhenti berdebat. Kita masih memiliki pertandingan untuk dimenangkan besok." Wang Dong sejenak bingung. Dia mengingat adegan di mana seluruhnya menyaksikan mereka. Secara khusus, Yu Hao yang dengan bangga bertarung di depan ratusan ribu orang. Apakah ini benar-benar orang yang sama yang menindasnya sekarang? Meskipun belum berusia 13 tahun, Yu Hao masih terlihat tinggi dan perkasa ketika dia berada di panggung sebelumnya. Dia dipenuhi dengan kekuatan berdarah panas bersama dengan kesombongan yang tampaknya mencengangkan. Beberapa kesombongan itu tentu saja dipalsukan. Selain itu, ada juga 6 cincin jiwa merah darahnya. Semua hal ini telah tertanam dalam benak Wang Dong. Dia tidak bisa melupakannya. "Mengapa aku memiliki 6 cincin jiwa ketika aku di sebelahmu?" Wang Dong bertanya. Yu Hao menjawab, "Keterampilan jiwa imitasiku memungkinkanku untuk mengendalikan segalanya dalam radius 3 meter di sekitarku. Itulah mengapa aku menunggumu untuk dekat denganku sebelum melepaskannya." Alasan mengapa kamu memiliki 6 cincin jiwa karena 6 cincin adalah batas dari apa yang bisa ditahan oleh pikiran lawan kita. Menggunakan imitasi untuk membuatnya seolah-olah kita berdua adalah kaisar jiwa sudah cukup untuk menakuti mereka. Namun, saya tidak berpikir bahwa mereka akan menjadi begitu lemah. Bersamaan dengan kejutan yang diterima oleh cincin jiwa kita, mereka dibuat linglung sejenak karena aku menggunakan gangguan spiritual. Selain itu, menggunakan cahaya emasmu untuk menyalakan Haodong Power cukup efektif. Meskipun itu tidak meningkatkan kekuatan Golden Road, jangkauan serangannya jelas meningkat sedikit. Sepertinya tulang lengan kirimu bersinergi dengan cukup baik dengan keterampilan fusi kita. Wang Dong mengangkat bahu, namun menggunakan serangan habis-habisan seperti itu langsung menghabiskan seluruh kekuatan Haodong kita. Namun kita mengungkapkan serangan kita yang paling kuat. Bukankah yang kita korbankan lebih besar dari yang kita peroleh? Yu Hao menjawab, "Kamu tidak bisa melihatnya seperti itu. Pertandingan ini sangat penting bagi kita. Itu juga merupakan pertandingan pertama babak penyisihan. Bagaimanapun, saat ini kita mewakili kemuliaan Akademi Shrek. Jika ini pertarungan normal, kita harus mengungkapkan kekuatan sejati tim kita. Namun, kita tidak bisa melakukannya sekarang. Kita berdua tidak terlihat 15 tahun, namun kita menampilkan kultivasi peringkat kaisar jiwa. Bukankah itu mengherankan semua orang? Sekarang kita telah membuat semua orang tercengang. Mereka akan melebih-lebihkan kemampuan kita. Karena itu, mereka akan merasa gugup ketika mereka melawan kita di masa depan, dan kita akan dapat memanfaatkan keguguban mereka untuk menang. Karena itu peluang kita jauh lebih tinggi untuk melewati ini sebelum senior kita pulih. Pada saat yang sama, mengungkapkan kekuatan kita juga menyembunyikan kekuatan yang lain. Hal terpenting yang perlu kita fokuskan adalah efisiensi. Meskipun Golden Road perlu 3 hari untuk diisi ulang sebelum kita dapat menggunakannya lagi, kita menggunakannya pada hari pertama untuk mengendalikan musuh kita. Dengan demikian, kita akan dapat menggunakannya kapan saja sepanjang putaran penyisihan. Seperti yang kamu lihat, kita telah mencapai beberapa hal dalam satu gerakan. Dari pertandingan ini, aku benar-benar memahami betapa pentingnya reputasi Akademi Shrek sebagai akademi nomor 1 di benua ini. Jika bukan karena ketenaran akademi kita membuat mereka takut, pertandingan kita pasti tidak akan semudah ini. Wang Dong bergumam sebagai tanggapan. Namun, kita masih akan terungkap cepat atau lambat. Pertandingan kita nanti juga tidak akan semudah itu. Selain itu, cincin jiwa 600.000 tahunmu terlalu palsu. Saya merasa bahwa jika kamu hanya membuat cincin jiwa terakhirmu 100.000 tahun, itu akan jauh lebih dapat dipercaya. Kamu menggunakan pengetahuan mereka tentang cincin jiwa untuk membodohi mereka. Tetapi begitu mereka benar-benar memikirkannya, mereka akan menyadari
bahwa kamu pasti menggunakan semacam metode khusus. Seorang kaisar jiwa yang bahkan belum berusia 15 tahun sudah cukup mencengangkan. Tetapi seorang yang bercincin 600.000 tahun adalah kisah lain. Itu sesuatu yang jauh melebihi akal sehat. Kamu benar. Yu Hao menggelengkan kepalanya. Darahku mengalir ke kepalaku saat itu. Aku hanya berusaha membuat Akademi Strik terlihat lebih kuat. Karena itu aku membuat semuanya menjadi cincin jiwa ratusan ribu tahun. Sekarang aku memikirkannya, aku benar-benar agak bodoh. Tapi semua sudah terjadi. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Biarkan saja mereka berpikir apapun yang ingin mereka pikirkan. Wang Dong meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan berbaring di tempat tidur. Dia menatap langit-langit dan berkata, "Jujur, kita tidak perlu terlalu memikirkannya. Mari kita lakukan yang terbaik untuk menang. Bagaimanapun, tidak mungkin bagi kita untuk menjadi juara sendirian. Dan setiap pertandingan sangat penting." Yu Hao berbaring di sampingnya dan meletakkan tangannya di belakang kepalanya juga. "Itu benar. Menurutmu, apakah kita akan memiliki kesempatan untuk menjadi juara setelah saudari Xiao Tao dan yang lainnya pulih?" Wang Dong mendorong Yu Hao dengan sikunya. "Bergeserlah sedikit lebih jauh dariku. Bagaimana aku bisa tahu jawabannya? Kita mungkin punya kesempatan bagaimanapun. Ma Xiao Tao dan Da Yu Heng keduanya adalah kaisar jiwa asli. Dasar adiknya Xiao Tao." Yu Hao menjawab dengan sedih. "Aku hanya tidak mengerti mengapa kau begitu memusuhinya." Wang Dong berbalik ke arah Yu Hao dan memukul dahinya. "Jangan lupa, terakhir kali kita hampir mati karena dia. Orang sepertimu benar-benar melupakan semuanya saat bernafsu." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.